Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah manajemen pemasaran dan rantai pasok dengan tema strategi pemasaran dan perbaikan rantai pasok untuk meningkatkan daya saing UMKM di era digital, yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Sri Rahayu SPDMI. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama mahasiswa Iwan Yulianto, nomor induk mahasiswa 252015021. Selanjutnya hasil observasi UMKM usaha mikro kecil dan menengah, yaitu usaha warung kelontong di Desa Sepongkang Atas, Kecamatan Sepongkang, Kabupaten Sumbawa Barat. Yang pertama yaitu pendahuluan. Usaha mikro kecil dan menengah UMKM merupakan sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat karena mampu menyediakan kebutuhan sehari-hari serta menciptakan lapangan kerja. UMKM yang diamati merupakan sebuah warung kelontong sederhana yang menjual berbagai produk kebutuhan rumah tangga, makanan ringan, minuman, kebutuhan harian lainnya. Warung ini berlokasi di Desa Sepongkang Atas di lingkungan pemukiman dengan target pasar utama masyarakat sekitar. Keberadaan warung tersebut memudahkan konsumen memperoleh barang kebutuhan tanpa harus pergi ke pusat pembelanjaan yang lebih jauh. Kios kelontong merupakan salah satu bentuk usaha mikro kecil dan menengah yang paling umum ditemukan di seluruh pelosok Indonesia, terutama di daerah pedesaan dan pinggiran kota. Warung ini berperan penting dalam menyediakan kebutuhan pokok harian masyarakat dengan harga terjangkau dan lokasi strategis. Dalam era digitalisasi dan persaingan retail modern, kios kelontong tradisional menghadapi tantangan besar untuk tetap eksis dan berkembang. Selanjutnya yang kedua adalah profil usaha, yaitu nama usaha warung kelontong, jenis usaha perdagangan eceran. Terus skala usaha mikro, ya, produk yang dijual makanan ringan, snack, terus minuman kemasan, kopi saset, bumbu masak instan, dan produk kebutuhan rumah tangga. Target konsumen yaitu masyarakat sekitar, anak-anak sekolah, pekerja, dan warga sekitar. Lokasi usaha berada di lingkungan perumahan atau pedesaan yang mudah diakses masyarakat. Sarana dan prasarana, bangunan sederhana, terus elastis, terbuka, kursi tunggu pelanggan, penyimpanan barang dagangan. Yang ketiga adalah analisis strategi pemasaran. Yang pertama adalah produk. Warung menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari yang sering dibutuhkan masyarakat. Keragaman produk menjadi nilai tambah karena konsumen dapat membeli berbagai kebutuhan dalam satu tempat. Yang kedua, harga relatif terjangkau dan sesuai dengan daya beli masyarakat sekitar. Strategi harga mengikuti harga pasar dengan keuntungan yang tidak terlalu besar namun mengandalkan volume penjualan. Yang ketiga adalah tempat, lokasi strategis karena dekat dengan pemukiman warga sehingga mudah dijangkau konsumen. Terus promosi masih bersifat sederhana melalui pelayanan langsung pada pelanggan, informasi dari mulut ke mulut, hubungan sosial yang baik dengan masyarakat sekitar. Nah, selanjutnya ada analisis SWOT, ya, strategi atau kekuatan. Dekat dengan konsumen, produk kebutuhan sehari-hari selalu dibutuhkan. Modal operasional relatif kecil. Yang kedua dari analisis SWOT adalah weakness, yaitu kelemahan. Tampilan toko masih sederhana, belum memanfaatkan pemasaran digital, ruang penyimpanan terbatas. Yang ketiga adalah opportunis atau peluang menambah layanan pembayaran digital, menjual produk lokal UMKM lainnya, memanfaatkan media sosial untuk promosi. Terus outrage, ancaman, yaitu persaingan dengan minimarket modern, fluktuasi harga barang dan distributor, perubahan pola belanja masyarakat. Selanjutnya yang keempat adalah analisis rantai pasok atau supply chain, yaitu alur rantai pasok itu pemasok distributor diberikan ke warung kelontong, nanti warung kelontong akan mengarahkan kepada konsumen akhir.
Yaitu penjelasannya pengadaan barang, pemilik membeli barang dari grosir atau distributor, penyimpanan barang simpan dalam warung sebelum dijual. Terus penjualan, barang dijual langsung kepada konsumen. Ya, konsumen membeli produk sesuai kebutuhan harian. Kelebihan rantai pasok yaitu jalur distribusi pendek, selanjutnya biaya distribusi relatif rendah, barang cepat sampai ke konsumen. Kekurangan daripada rantai pasok yaitu ketergantungan pada satu atau dua pemasok. Selanjutnya resiko kehabisan stok ketika permintaan meningkat. Yang kelima adalah identifikasi permasalahan. Yang pertama, tampilan warung kurang menarik dibandingkan toko modern. Dua, belum menggunakan media sosial sebagai sarana promosi. Penataan produk masih sederhana sehingga kurang menarik perhatian pembeli. Pencatatan keuangan kemungkinan masih manual. Keterbatasan modal untuk menambah variasi produk. 6, ketergantungan terhadap pemasok tertentu. 7, belum tersedia sistem pembayaran non tunai atau kris. Yang keenam adalah alternatif solusi. Yang pertama adalah permasalahan, terus alternatif solusinya. Permasalahan pertama, tampilan warung sederhana, ya. Terus alternatif solusi melakukan perbaikan tata letak dan pengecatan ulang. Yang kedua, promosi terbatas. Alternatif solusi membuat akun WhatsApp, bisnis Facebook dan Instagram. Permasalahan penataan produk kurang menarik, ya. Alternatif solusi mengelompokkan produk berdasarkan kategori. Permasalahan pencatatan keuangan manual. Alternatif solusi menggunakan aplikasi kasir sederhana. Permasalahan keterbatasan modal. Alternatif solusi mengakses program kredit UMKM atau koperasi. Permasalahan ketergantungan pemasok, ya. Alternatif solusi menambah alternatif pemasok. Dan permasalahan adalah belum ada pembayaran digital. Alternatif solusi mendapatkan kris untuk pembayaran non tunai. Selanjutnya yaitu nomor 7, kesimpulan dan rekomendasi. Sebagai kesimpulan, warung kelontong merupakan UMKM sektor perdagangan yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Usaha ini memiliki keunggulan berupa lokasi dekat dengan konsumen, produk yang dibutuhkan setiap hari, dan biaya operasional yang relatif rendah. Namun masih terdapat beberapa kendala seperti promosi yang terbatas, tampilan usaha yang sederhana, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital. Kios kelontong bukan sekedar tempat jual beli, melainkan pusat ekonomi mikro yang menopang kehidupan masyarakat dengan sentuhan inovasi, teknologi, dan manajemen yang lebih baik. Warung-warung seperti ini dapat bertahan bahkan berkembang di tengah gempuran retail modern. Masa depan UMKM kelontong terletak pada kemampuan beradaptasi tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai lokal yang membuatnya istimewa. Sebagai rekomendasi, yang pertama itu perbaikan tampilan dan kebersihan warung agar lebih menarik. Yang kedua, menggunakan media sosial dan WhatsApp bisnis sebagai sarana promosi, menyediakan pembayaran digital melalui kris, melakukan pencatatan keuangan secara teratur menggunakan aplikasi sederhana. Selanjutnya, sebagai rekomendasi, menambahkan variasi produk yang banyak dicari masyarakat. Selanjutnya, menjalin kerjasama dengan lebih dari satu pemasok untuk menjaga ketersediaan stok. Selanjutnya, mengikuti pelatihan UMKM terkait pemasaran digital dan manajemen usaha. Dengan penerapan rekomendasi tersebut, warung kelontong ini berpotensi meningkatkan penjualan, memperluas jangkauan pelanggan, dan meningkatkan daya saing di tengah perkembangan usaha retail modern. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.